Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu memenuhi hati kita semua. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk boleh hidup pada hari ini. Dan marilah kita memulai hari ini dalam persekutuan, dalam doa dan renungan firman Tuhan. Mari kita mulai di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Sehingga kami dapat hidup sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, dan kami sungguh menyadari dan mensyukuri semua itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segenap keberadaan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Hari yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh menjalaninya. Dan kami ingin memulai dengan bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Dan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, layakkanlah kiranya kami Tuhan. Agar persekutuan kami berkenan kepadamu. Dan kiranya Engkau bermurah hati memberkati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, pesan Yesus bagi yang kecewa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pernahkah Anda merasa kecewa dengan seseorang? Saya yakin bahwa semua orang, semua yang namanya manusia yang pernah hidup dalam satu komunitas, ya, misalnya dalam keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya, pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Kekecewaan itu muncul karena adanya pengharapan yang tidak terpenuhi. Ada harapan yang kita harapkan tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saudaraku yang kekasih, merasa kecewa, hal itulah yang sepertinya dialami oleh dua orang murid Yesus yang diceritakan oleh Lukas ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Emaus. Ketika itu Tuhan dikabarkan sudah bangkit, dan Lukas mencatat ada dua malaikat yang menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang perempuan bahwa Yesus telah bangkit. Itu dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan 7, dikatakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua orang murid Yesus yang pergi ke Emaus ini termasuk ke dalam murid-murid yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kedua orang murid ini dikatakan mereka meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emaus. Kenapa mereka meninggalkan Yerusalem? Tidak dijelaskan. Lukas tidak menjelaskan alasan kepergian kedua orang murid itu dari Yerusalem dan mereka pergi ke Emaus. Nah, ada kemungkinan kedua orang murid ini yang berasal dari kota Emaus ini, orang-orang ini mereka kembali ke kota asal mereka karena mereka mengira segala cita-cita mereka, segala harapan mereka telah berakhir. Dulu ketika mereka percaya atau mengikut Yesus, mereka punya cita-cita akan turut berjuang membela bangsa dan negara dari penjajahan Romawi. Seperti yang mereka ungkapkan tadi. Mereka mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan melepaskan bangsa mereka dari belenggu penjajahan. Tetapi karena sekarang Yesus telah mati, itu artinya bagi mereka cita-cita mereka itu juga adalah mati, berhenti. Kedua orang ini pun sepertinya kecewa karena harapan mereka tidak terpenuhi, keinginan mereka tidak tercapai, dan mereka mau kembali kepada kehidupan mereka yang lama, kembali ke kampung halaman di Emaus. Nah, dua orang murid Yesus ini yang meninggalkan Yerusalem walaupun mereka telah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, ini mewakili sekian banyak murid-murid Yesus yang lain yang tidak percaya akan berita yang mereka dengar dan yang merasa kecewa dengan peristiwa kematian Yesus. Nah, saudara,
kekecewaan yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu, atau secara khusus kedua orang murid yang pergi ke Emmaus ini, juga terjadi pada orang-orang Kristen di zaman sekarang, kepada kita. Ada banyak orang Kristen di zaman ini, ya, seperti halnya kedua murid Yesus ini, yang mempunyai harapan-harapan awal yang salah dalam mengikut Yesus. Ada banyak orang Kristen ketika menginjili seseorang menawarkan berbagai macam janji. Misalnya, bila percaya Yesus hidupmu tidak akan susah lagi. Jika engkau percaya Yesus, engkau akan menjadi orang yang makmur. Atau jika kamu percaya Yesus, maka kamu tidak akan sakit. Kalaupun kamu sakit, maka kamu pasti sembuh. Nah, saudara, janji-janji seperti ini banyak membuat orang akhirnya kecewa dan meninggalkan imannya, meninggalkan agamanya yang diberitakan kepada mereka. Ketika apa yang dijanjikan itu tidak terjadi, tidak seperti apa yang dijanjikan. Nah, saudara, kita perlu ingat baik-baik. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk memenuhi semua harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita. Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi seperti jin, ya, dalam cerita lampu Aladin, ya, atau toko peri dalam cerita Harens misalnya. Tuhan Yesus datang untuk menjadi raja dalam hidup kita. Ingat itu, sekali lagi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi raja dalam kehidupan kita. Jadi, bukan Yesus yang harus memenuhi segala harapan kita, tetapi kitalah yang harus menaruh segala harapan kita di bawah harapan-harapan Yesus pada kita. Saudara, kebanyakan orang Kristen sering berharap supaya Yesus melakukan ini, melakukan itu, begini dan begitu. Atau dalam pergumulannya. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah yang Yesus harapkan dari kita? Apa yang Yesus harapkan kepada saya? Apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita saat ini, di saat kita sedang dalam pergumulan? Itu perlu kita tanya. Perlu kita periksa. Nah, saudara, pengharapan-pengharapan yang salah itulah yang membuat murid-murid Yesus meninggalkan dia saat Yesus disalibkan. Mereka kecewa. Karena apa? Pengharapan-pengharapan yang mereka harapkan membuat mereka tidak percaya kebangkitannya. Karena kenapa Yesus mati? Kenapa ia tidak bisa membela diri atau melepaskan diri ketika ia ditangkap? Mestinya bagi mereka itu Yesus itu sanggup melepaskan diri dari tangan orang-orang yang menangkap dia dan yang membunuh dia. Itulah harapan mereka pada masa itu. Nah, saudara, ketika dua orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus ini dan mereka bertemu dengan Yesus, Lukas mengatakan ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali orang yang bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu. Ya. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Nah, apa yang membuat kedua murid ini tidak mengenali Yesus? Saudara, yang menghalangi pandangan murid ini adalah dijelaskan oleh Lukas. Kemudian sebagai sebuah kekecewaan terhadap Yesus. Dari cerita mereka ungkapkan nampak sekali kekecewaan dengan kematian Yesus di dalam ayat 21. Nah, sedangkan dari mulut Yesus kita lihat apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengetahui bahwa yang membuat para murid tidak mengenali Yesus adalah karena kebodohan dan kelambanan hati mereka. Di dalam ayat 25. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Karena kebodohan dan kelambanan hati mereka di ayat 25. Dari dua hal tersebut kita menemukan bahwa pengharapan-pengharapan
yang keliru yang membuat mereka kecewa terhadap Yesus. Dan pengharapan mereka yang keliru tersebut disebabkan ketidakmengertian mereka yang keliru. Ya. Ketidakmengertian mereka akan firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada mereka. Nah saudara, inilah yang menyebabkan kebodohan dan ketidakpekaan secara rohani. Hal inilah yang membuat mereka tidak dapat mengenal Yesus. Bagaimana cara Yesus menolong murid-muridnya agar keluar dari kondisi yang demikian, keluar dari kekecewaan yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Kita lihat di dalam ayat 32, Lukas mengatakan ketika mereka mendengar firman yang dijelaskan oleh Yesus, jiwa mereka berkobar-kobar. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menolong mereka? Yaitu yang pertama, menjelaskan firman yang pernah mereka dengar dari kitab nabi-nabi. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan suatu tindakan yang mengingatkan mereka akan siapakah orang yang sedang berbicara dengan mereka, yakni dengan membagi-bagikan atau memecah-mecahkan roti. Nah, saudara, Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menjelaskan siapa dirinya. Yesus menggunakan firman Allah untuk membukakan pikiran murid-muridnya akan tujuan dan kedatangannya yang kedua. Tuhan Yesus juga datang bukan untuk memenuhi harapan-harapan pribadi mereka, namun ia datang untuk mengerjakan misi Allah, yakni untuk melepaskan, membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari kebinasaan karena dosa. Lalu apa yang terjadi? Firman yang didengar oleh dua orang murid tersebut mentransformasi hidup mereka. Artinya mentransformasi, mengubah hidup mereka, mengubah cara pandang mereka. Walaupun semula hati mereka tidak peka, pikiran mereka tumpul, tetapi sekarang ketika mereka bertemu dengan Sang Firman yang menjadi manusia itu, jiwa mereka ditransformasikan. Firman itu mengubahkan kekecewaan mereka menjadi semangat yang luar biasa. Sekarang mereka mengerti bahwa pengharapan mereka akan Yesus adalah salah. Apa yang mereka harapkan dulu adalah salah. Dan mereka sekarang bisa mengenali siapa orang yang berbicara dengan mereka itu. Nah, apa yang ditulis oleh Lukas menunjukkan mengenai kedua orang murid Yesus ini merupakan gambaran dari kita juga sekarang ini. Walaupun kita mungkin adalah orang-orang yang paling pintar, paling bijak, paling rohani, tetapi kita belum tentu dapat mengerti kitab suci. Sekali lagi saudara, untuk mengenal, mengerti siapa Yesus, dan agar kita tidak kecewa mengenal dan mengikuti Dia, belajarlah firman Allah. Kita harus sadar bahwa dosa itu menguasai hati dan pikiran kita, semua manusia. Kecuali kita bertemu dengan Sang Firman dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tidak mungkin kita dapat mengerti firman kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita adalah orang yang lahir dari keluarga Kristen sekalipun, bahkan rajin ke gereja setiap minggu, tetapi belum tentu kita mengenal siapa Yesus. Walaupun kita sering mendengar seperti apakah Yesus, bahkan dari kecil kita sudah mendengar tentang Dia, tetapi kita belum tentu mengenal, apalagi percaya kepadanya dengan benar. Saudara, mengenal Yesus secara pribadi sangatlah penting. Sekali lagi saya katakan kepada seluruh jemaat, mengenal Yesus secara pribadi sangat penting. Dan untuk mengenalnya, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan yang tertulis itu, yaitu Alkitab. Hanya bila seseorang mengenal Yesus secara pribadi, maka kita akan percaya kepada Dia. Tanpa mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak akan pernah percaya kepadanya. Nah, menyadari betapa pentingnya pengenalan akan Yesus, Rasul Paulus itu berkata demikian di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus.
Ya, mengenal Dia di atas segala sesuatu. Bahkan jikalau dibandingkan segala sesuatu dengan pengenalan akan Yesus, bagi Paulus semuanya adalah sampah. Nah, masalahnya saudara, kebanyakan orang Kristen mengenal Yesus melalui pengalaman mereka sendiri. Pengalaman seperti ini dapat membuat pengenalan yang keliru tentang Yesus. Pengenalan Yesus yang akan didasarkan pada pengalaman akan membuat pengenalan tersebut bergantung pada pengharapan kita sendiri. Yesus yang kita kenal bukanlah Yesus yang disaksikan oleh Alkitab atau yang ditulis oleh Alkitab, yang diceritakan di dalam Alkitab, tetapi Yesus buatan dan rekaan sendiri. Hati-hati. Itulah sebabnya saudara, untuk mengenal Yesus kita harus mengenalnya dari firman Tuhan. Sekali lagi, untuk benar-benar mengenal Yesus, kita harus mengenal Dia melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Karena itu saudara-saudara, bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Kita harus mencarinya dari firman Tuhan. Ketika kita mencarinya dari firman Tuhan, maka kita bukan sekedar mendengar seperti apakah Yesus itu, tapi kita sebenarnya sedang bertemu dengan Yesus itu sendiri, Sang Firman yang sejati itu. Tugas kita orang Kristen adalah membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Allah. Ketika istilah tersebut sengaja digunakan untuk memperlihatkan ketiga intensitas dan kualitas yang berbeda dari pembacaan orang Kristen akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Saudara, seorang Kristen mungkin mengawali disiplin rohaninya dalam membaca firman Allah dengan membacanya secara teratur. Perlu baca secara teratur. Ya. Namun orang Kristen harus berusaha untuk meningkatkan kualitas, intensitas membaca firman Allah. Ya, dengan menjadi orang Kristen yang merenungkan apa yang dibaca. Merenungkan apa yang kita baca. Firman Allah itu. Nah, setelah itu orang Kristen juga perlu untuk bukan sekedar merenungkan apa yang telah dibaca, tetapi menjadi orang Kristen yang mempelajari apa yang dibacanya dari firman Allah. Saudara, kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita fahami dengan benar, itulah yang akan menolong kita untuk mengoreksi setiap pemahaman dan pengharapan yang keliru yang ada pada kita saat mengikut Tuhan. Jika pengharapan yang keliru dapat membuat orang Kristen menjadi kecewa, maka pemahaman yang benar akan kebenaran-kebenaran firman Allah akan membuat seorang Kristen setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya agar kita tidak menjadi kecewa, apalagi di saat-saat yang sulit seperti ini. Supaya pengharapan-pengharapan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu jangan sampai keliru. Kembali kepada firman Allah agar engkau mengenalnya dan agar imanmu makin bertumbuh dan engkau menjadikan Dia Raja dan Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami kembali boleh membaca firman Tuhan dan engkau mengingatkan kami kembali, berbicara kepada kami di tengah-tengah kondisi kami, kondisi dunia yang sekarang ini sedang dalam keadaan terpuruk karena pandemi corona. Dan sebagai orang Kristen, mungkin banyak di antara kami yang bertanya-tanya, di mana kuasa Tuhan? Mungkin ada yang kecewa karena pengharapan-pengharapan yang salah tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi melalui firman hari ini mengajarkan kami kembali untuk lebih mengenal Engkau dan berdasarkan firman Tuhan. Seperti Engkau memulihkan murid yang kecewa karena pengharapan-pengharapan yang salah. Demikian juga kami mohon, pulihkanlah kami Tuhan. Kami kecewa karena pemahaman kami tentang Engkau salah. Dan biarlah kami kembali kepada firman-Mu untuk mengenal Engkau seperti yang Engkau ajarkan. Kembali membukakan pikiran kami sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Demikianlah Engkau memulihkan kedua orang murid yang kecewa ini.
demikian juga kami, supaya kami dapat dipulihkan, agar kami percaya Yesus yang disaksikan oleh Alkitab. Tolonglah seluruh jemaat hari ini Tuhan, dalam perjuangan, dalam kesulitan ini, mohon Tuhan memelihara, dan mohon Tuhan yang membangkitkan iman kami kembali, dan agar kami kembali bersemangat, berkobar-kobar, kembali melayani Tuhan, kembali beriman dan percaya akan Engkau. Tuhan, berkatilah usaha-usaha jemaat, pekerjaan, bagi yang kesulitan kiranya Tuhan peliharakan, curahkanlah berkat-Mu, berikanlah apa yang dibutuhkan, bukakan jalan keluar bagi kesulitan itu. Bagi jemaat yang sakit, kami mohon urapan-Mu, uluran tangan-Mu, jamalah Tuhan, sembuhkanlah kiranya dan berikanlah pemulihan. Demikian juga berkati mereka yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan menolong supaya iman mereka makin dikuatkan, dan Roh Kudus yang terus menghibur dan menguatkan pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami Indonesia. Tolong Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat pemerintah, kiranya Tuhan menolong mereka agar bijaksana dalam mengambil keputusan dan apa-apa untuk membawa dan terus memelihara, menjaga keadaan bangsa ini. Tuhan tolonglah, demikian juga seluruh rakyat Indonesia, agar juga mendukung pemerintah untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang diharapkan oleh pemerintah, secara khusus dalam menangani pandemi corona sekarang ini, supaya masyarakat mentaati protokol kesehatan. Tuhan tolong juga ya Tuhan, di masa-masa musim penghujan ini ada banyak bencana yang terjadi, dan kami mohon kiranya Tuhan menolong agar semuanya ini boleh menyadarkan setiap insan kembali kepada Tuhan, menyadari betapa lemahnya kami hanyalah seonggok tanah liat yang tidak ada arti apa-apa kecuali kembali kepadamu saja. Dan kami berharap tolong para korban yang mungkin meninggal supaya mereka dapat ditemukan dan dapat dikuburkan dengan layak, dan tolonglah mereka yang kehilangan rumah supaya pemerintah dapat membantu, bahkan rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk memberi bantuan. Berkatilah Tuhan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.